Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi masih bersama Kang Asban. Kali ini saya akan ngasih tutorial titik saraf yang ada di telapak kaki kiri dan kanan. Nah, jadi kita mulai saja ya, nggak perlu berlama-lama. Pertama, untuk bagian di ujung sini yaitu dahi kanan. Jadi kalau untuk kaki kiri dia menyilang ke dahi kanan ya. Kemudian dilanjut yang bagian sini yaitu kepala otak kanan ya. Ini letaknya. Dan kemudian yang di bagian bawah sini yaitu otak kecil. Lanjut ke bagian titik ke sini yaitu kelenjar di bawah otak ya. Kemudian kita lanjut ke bagian sini yang sedikit agak keluar, itu namanya hidung. Jadi dia letaknya di pinggir sini ya. Ya, bisa dilihat dengan jelas ya. Nah, itu titik saraf yang ada di ibu jari. Nah ya. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian bawah. Hampir sama dengan garis kaki yang ada di sini ya. Di sini adalah bagian titik saraf untuk leher. Di sini. Kemudian kalau untuk jari 4 ini yaitu dahi, 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 dan dahi. Jadi kaki kiri ini untuk kepala dahi sebelah kanan ya. Nah, ini untuk bagian kepala. Nah, kemudian kita lanjut yang bagian sisi sini ya. Di bawah jari manis yaitu kuping kanan. Di sini letaknya ya. Ini kuping kanan. Ya. Kemudian kalau untuk bagian mata yaitu letaknya di bagian sini. Nah, ini untuk mata. Yang pastinya mata kanan ya, karena beberapa saraf ada yang menyilang dan ada yang tidak menyilang. Nah, ini tutorialnya untuk bagian telapak kaki ya. Ini baru belum semua ini ya, hanya beberapa saja. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sisi sini ada yang namanya garis yaitu kelenjar tiroid ya. Nah, jadi dari sini ini namanya kelenjar tiroid ya. Kemudian di sisi sini ya, ini namanya otot trapesius antara pundak dan leher ya, di bagian sini. Lanjut kita turun ke bawah sedikit, geser ke bagian kelingking di bawah yaitu bahu sebelah kiri. Nah, ini ya. Nah, di sini adalah bahu sebelah kiri. Ini sedikit agak nyantai ya, walaupun batuk tapi demi konten mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat, tetap semangat. Kita lanjut ke sisi bawah. Untuk di sisi bawah sebelah sini adalah paru-paru bronkus kiri ya. Nah, kemudian kita turun ke bawah sini. Nah, di bagian sini letaknya jantung. Jadi di sini ingat jantung. Turun ke bawah sedikit ya. Jadi di bagian bawah sini adalah limpa. Nah, jadi dari garis seperti ini, nah ya, ke sini
kemudian ke sini ya. Ini bisa digaris seperti ini ya. Saya kasih tutorial contohnya. Kemudian di sini yaitu usus besar descendus. Usus besar descendus ya. Di sini usus besar. Kemudian letak di bawah sini yaitu usus kecil. Ya, nah ini usus kecil. Kita lari ke bagian sini, naik ke dikit, yaitu usus besar transversus. Ya. Kemudian kita naik lagi sedikit ke atas, di bagian sini, yaitu kelenjar adrenal bagian kiri. Kita naik lagi sedikit di bagian sini, yaitu serabut saraf lambung. Kemudian kita naik lagi sedikit ke bagian sisi sini, yaitu lambung. Nah, ini ya. Jadi di sini adalah titik untuk bagian lambung. Kemudian turun lagi sedikit, di sini adalah usus 12 jari. Ya, ini. Turun sedikit bagian di bawah sini, yaitu pankreas kelenjar ludah perut. Ya. Jadi jangan salah. Di bagian sisi sini, oh ya tadi belum, di bagian sini yaitu ginjal. Nah, jadi jantung, limpa, ginjal itu semuanya berkaitan ya. Kembali lagi di sini, nah letak di sini ya, garis ke sini yaitu ureter saluran kencing sebelah kiri ya. Letaknya ada di posisi sini. Turun ke bawah sini yaitu kandungan kencing ya. Masuk ke bedah di sini kandungan kencing, turun sedikit ke sini ya, ke samping sini. Ya, samping ke sini yaitu bagian anus ya. Kemudian di sisi bawah bagian tumit di sini yaitu kelenjar reproduksi. Kalau untuk laki-laki testis ya, kalau untuk perempuan reproduksi kiri indung telur ya. Nah, jadi di sini. Nah, begitu juga untuk sebelah kanan itu hampir sama. Jadi posisi kaki kanan untuk kepala bagian kiri ya. Nah, mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat ya. Jadi ini baru sebagian contoh yang titik saraf yang ada di telapak kaki. Kemudian kita lanjut di bagian luar. Masih ada beberapa titik saraf tentunya yang di bagian luar sini. Nah ya, di bagian luar sini. Nah ini saya ambil dulu pulpennya ya. Di bagian sini, nah, ini namanya kelenjar getah bening ya. Jadi jangan salah, di sini namanya kelenjar getah bening. Kemudian untuk bagian sini ini namanya kelenjar getah bening bagian perut ya. Jadi di sini dan di bagian dalam sini ini sama. Kelenjar getah bening bagian atas tubuh. Kalau di sini kelenjar getah bening. Kemudian kalau yang di sini tadi kelenjar getah bening bagian perut. Nah, kita lanjut posisinya di bagian tengah. Di bagian tengah sini ada yang namanya sekat rongga antara dada dan perut. Nah, ini ya. Ini sekat rongga antara dada dan perut. Kemudian kita lanjut lagi untuk bagian sebelah jempol. Nah, di bagian depan ibu jari ini, yaitu di sini terletak beberapa titik saraf, yaitu di sini untuk bagian amandel, ya, di sini amandel, begitu juga di sini amandel,
Nah, kalau di sini namanya rahang atas, rahang bawah ya. Jadi di sini amandel, rahang atas, rahang bawah. Kemudian kita masuk ke bagian sini. Di bagian sini antara tenggorokan dan saluran pernapasan. Oke, kita maju lagi ke depan. Dari sisi sini namanya kelenjar getah bening bagian dada. Kemudian kita masuk ke bagian sini antara jari telunjuk dan jari tengah dan jari manis. Nah ya, jari tengah dan jari manis di antara tengah-tengah seperti ini, yaitu dada. Nah, jadi di sini dada. Kemudian kalau untuk bagian ujung sini, di sini adalah organ keseimbangan. Nah, jadi itulah beberapa titik saraf ya. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat ya. Kemudian kita lanjut lagi di bagian sisi luar. Untuk bagian sisi luar sebetulnya ada beberapa ya. Nah, untuk bagian sini yang saya omongkan tadi, saraf trigeminus ya. Di sini adalah saraf trigeminus. Nah, kemudian yang di sini tadi adalah bahu ya. Coba buka. Nah, kalau di sisi sini dia posisinya ada di dalam. Jadi kita ambil di sini bisa dan di sini juga bisa. Kemudian sebentar ya. Biar lebih jelas, lampunya saya pindah terlebih dahulu. Jadi biar lebih jelas secara detail, karena penerangan itu sangat diperlukan ya. Jadi kalau dia terang, pencahayaannya itu sangatlah bagus ya. Kalau posisi gelap mungkin tidak begitu kelihatan. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut untuk bagian saraf berikutnya ya. Kemudian kita lanjut lagi di bagian luar sini. Untuk di bagian luar, di sini adalah tulang rusuk ya. Di sini tulang rusuk. Tulang antara tulang rusuk dan tulang belikat. Nah, jadi jangan salah ya, tulang rusuk dan tulang belikat. Kemudian kita lanjut lagi ke sisi sini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah ya. Kita lanjut ke sebagian agak dalam sini, yaitu untuk bagian mengendorkan perut dan apabila untuk perempuan mengurangi sakit haid ya. Nah, ini bisa dari sini. Nah, kalau untuk bagian sini ya, bisa dilihat ini adalah sendi pinggul. Ya. Kemudian kita ke bawah sedikit antara di sini. Di sini adalah tulang tungging. Nah, oke ya, jadi ini untuk bagian luar. Kita belum lagi lanjut ke posisi dalam. Nah, untuk posisi dalam ini masih ada beberapa titik saraf lagi ya. Masih ada beberapa titik saraf lagi. Jadi supaya lebih jelas ini untuk bagian posisi dalam di kaki ya. Posisi dalam bagian kaki untuk bagian di sini ya, bisa dilihat ya dengan jelas. Nah, yaitu tulang punggung. Nah, ini ya, ini tulang punggung. Oke. Kemudian untuk bagian sini tulang pinggang. Nah, lanjut kita masuk ke bagian sini yaitu tulang selangkang ya. Tulang selangkang. Kemudian untuk garis di tengah sini ya, garis di tengah sini kalau untuk laki-laki yaitu penis
Dan kalau untuk perempuan yaitu vagina saluran kencing ya. Dan kalau untuk tulang selangkang masuknya ke arah sini. Nah, ya, masuknya ke arah sini tulang selangkang. Oke, sama halnya dengan di sini yaitu tulang tungging. Ya. Nah, ini adalah beberapa titik saraf yang ada di bagian dalam kaki ya, tentunya yang di luar. Kita masuk ke bagian sini. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Masuk ke bagian sini yaitu rahim. Dan kemudian kita masuk lagi ke bagian sini yaitu kelenjar getah bening bagian perut tadi ya. Kemudian kita masuk lagi di sisi yang sini tadi ya, kunci paha. Nah, jadi di sini adalah kunci paha. Kemudian kalau untuk bagian sini agak ke dalam ini ya, bisa dilihat dengan jelas, yaitu untuk bagian dubur atau wasir. Nah, jadi bisa dilihat ya. Mudah-mudahan dengan tutorial yang semua ini bisa bermanfaat ya. Kemudian kita lanjut lagi ya. Jadi dari kaki kiri dan kaki kanan itu semuanya sama saja. Cuma bedanya kalau untuk kaki kiri dia menyilang ke kepala ya. Untuk kepala bagian kaki kiri dia menyilang ke kepala bagian kanan. Begitu juga sebaliknya dengan kaki kanan dia menyilang ke kepala sebagian kiri. Tapi ada beberapa saja yang menyilang dan ada juga yang tidak menyilang. Oke ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Cuma untuk tutorial yang apabila kita mengalami rasa sakit gigi, jadi saya bisa ngasih langsung tutorialnya, bisa langsung dipijat untuk bagian sini. Nah, di sini bagian rahang bawah, di sini untuk rahang atas. Nah, apabila ini kaki kiri ya, kaki kiri berarti dia menyilang untuk gigi sebelah kanan. Begitu juga sebaliknya, apabila gigi kita yang sakit sebelah kiri, maka yang dipijat adalah kaki yang sebelah kanan. Cara mijatnya cukup sederhana, cukup seperti ini saja. Kita kasih pelicin, hand body ataupun minyak telon. Nah, cukup digosok-gosok seperti ini. Nah, ataupun kita bisa menggunakan seperti ini, cukup dielus ini saja. Nah, ya. Nah, begitu saja. Sakit, Pak? Nah, sakit ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian kalau untuk sakit kepala, ini langsung saya tunjukkan tutorialnya. Nah, untuk sakit kepala sebelah kanan, jadi yang kita pijat itu adalah kaki sebelah kiri. Contoh, salah satu kita ambil semua dari jari-jari yang ada di telapak kaki. Contoh seperti ini. Nah, andaikan kita tidak bisa mijitnya seperti ini ya, kita ambil bantuan pakai alat bantu, yaitu berupa kayu ataupun tongkat kecil atau berupa batu bisa saja. Nah, jadi tutorial seperti ini, kita pijat seperti ini ya, sampai terasa betul kena titik sarafnya. Nah, bisa dicoba seperti ini. Kemudian ini kita coba. Nah ya, kemudian ini kita coba. Lanjut ke sisi sini dan bagian sini ya. Oke, kemudian di sini. Nah, bisa seperti ini saja dicobanya. Terus kita ambil lagi di bagian dalam sini, yaitu tadi yang otak. Nah, cara mijatnya seperti ini. Oke, bisa dilihat. Dan di tengah sini ya, kemudian di sini. Dan apabila leher kita pegal, bisa langsung kita pijat di bagian sini, lurus dengan garis yang ada di kaki ini ya. Nah, bisa kita pijatnya seperti ini pelan-pelan. Nah, seperti itu.
Nah, terus. Nah, apabila mata kita rabun, bisa juga kita pijat di bagian sini. Nah, kita pegang seperti ini. Nah, atau kita tekan seperti ini. Nah, seperti itu untuk mengurangi rasa sakit yang ada di mata. Nah, apabila kuping kita sering berdengung ataupun pendengaran kita berkurang, bisa kita pijat di bagian titik sini, ya. Nah, ini. Dan untuk badan kita yang sedang kurang fit, bisa langsung kita pijat di bagian sini. Nah, ini adalah organ keseimbangan, bisa kita pijat seperti ini. Sakit, Pak? Sakit. Nah, jadi dia terasa sakit. Nah, ini adalah organ keseimbangan. Jadi bisa kita pijat langsung seperti ini. Mijatnya cukup pelan saja, tidak perlu pakai tenaga dalam. Nah, cukup seperti ini, ya. Tuh, cukup dengan jari telunjuk dan ditahan dengan jempol. Nah, jadi seperti ini saja sakit. Nah, ini untuk organ keseimbangan. Kemudian untuk pernapasan kita, apabila kita sering batuk, bisa kita pijat melalui di sini. Nah, ini titik sarafnya, ya. Kita ambil seperti ini, pelan-pelan. Nah, seperti itu. Jadi dia terasa lebih enteng napas kita, tenggorokan, ya, tenggorokan dan saluran pernapasan. Terus kita coba seperti ini. Itu bisa dipraktekkan di rumah apabila kita melihat dengan benar, dikerjakan dengan benar, ya. Makanya biar jangan gagal fokus, jangan di skip video ini. Ya, mudah-mudahan dengan tutorial ini semuanya bisa bermanfaat dan ada faedahnya. Oke, ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan, ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita dengan cara alami, dipijat saraf tanpa minum obat. Karena sehat itu mahal. Salam sehat, salam dari Kang Asban. Ketemu lagi nanti di tutorial kelanjutannya, yaitu bagian telapak tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.